Teguran Lurah Istana atas kepala stafnya. Jokowi menegur Muldoko karena membuat gaduh soal kepemimpinan Partai Demokrat di tengah kerepotan pemerintahan menangani COVID-19. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Yang pertama yang pasti kami ingin menyampaikan informasi ini secara langsung kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tidak mendengarnya dari publik atau dari sumber-sumber yang tidak jelas gitu. Karena pertama yang berbahayanya ini adalah pejabat dekat beliau, ya, oknum lah kalau kami sampaikan ya. Kemudian menjadi sebuah informasi liar jika tidak dijelaskan secara gamblang, ya, bahwa seakan-akan Pak Jokowi mengingkari dan ingin merusak tatanan demokrasi saat ini. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jelas kalau kita masih goyang-goyang, miring-miring, hati-hati. 4,5 tahun saya difitnah, fitnah saya diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Pun pinter, selangit pinternya, tapi kalau kepribadiannya jelek, itu jadi racun. Saya ingatkan jangan bermain-main dengan politik praktis. Kalau ada perajaan dengan politik praktis, bukan hanya berita saya buat merintih. Daripada merintih di neraka, karena sumpahnya aja setiap warga negara kesatuan Indonesia. Dan kalau namanya seorang pemimpin sudah berpihak kepada satu politik, seperti berpihak pada satu, pasti dia pelacur politik rendah. Yang kedua, pasti dia seorang pemimpin yang suatu saat rela mengorbankan anak buahnya untuk karirnya dia, untuk pangkat dan jabatannya. Itu tabu bagi TNI. Apalagi pangkat jenderal, tidak boleh. Mana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar dan subscribe untuk mendapatkan berita. Teguran Lurah Istana atas kepala stafnya. Jakarta. Kepala Staf Cawe-Cawe Kepresidenan Muldoko dalam internal kisruh Partai Demokrat yang mendapat sorotan membuat gerah Presiden Joko Widodo. Sumber di pemerintahan menuturkan Jokowi menegur keras Muldoko karena telah membuat gaduh di tengah kerepotan pemerintah yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Presiden meminta Muldoko penjualan ribut-ribut dengan Partai Demokrat. Setelah ditegur Jokowi, Muldoko menggelar konser langsung di rumah tinggal di kawasan Menteng, Jakarta pada Rabu sore lalu. Padahal pada Senin malam lalu Muldoko juga telah menyiarkan bentahan perihal tudingan akan mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat melalui pertunjukan virtual. Sumber lain dari partai pendukung pemerintah itu mengatakan bahwa ia mendengar informasi dari kalangan Istana Kepresidenan bahwa Jokowi masgul dengan polemik Muldoko versus Partai Demokrat. Saya mendapat informasi Presiden menegur Pak Mul karena kegaduhan itu. Muldoko dituding merencanakan pengambil alihan jabatan Ketua Umum Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono. Kongres luar biasa. Agus mengumumkan adanya rencana penggulingan itu di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta pada Senin lalu. Ia menyatakan agar gerakan untuk merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Jokowi. Dokumen pemeriksaan atas sejumlah pengurus daerah Demokrat menyebutkan interaksi Muldoko mantan Panglima TNI pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Muldoko disebut bekerja sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat, Johnny Allen Marbun, dan bekas bendahara umum partai itu, Muhammad Nazarudin. Ketiganya disebut menemui beberapa pengurus Demokrat tingkat cabang atau tingkat kota, kabupaten di Hotel Aston di kawasan Rasuna Said, Jakarta pada 27 Januari lalu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman
perihal teguran Jokowi itu, namun hingga berita ini ditulis ketika orang itu tidak merespon. Informasi bahwa Jokowi sistematis Muldoko juga didengar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Renanda Bahtiar dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Renanda mendapat informasi itu pada Rabu lalu. Menurut informasi yang kami dapat, Presiden menegur keras Pak Mul dan minta Pak Mul larangan kegaduhan yang dibuatnya. Begitulah kata Renanda. Menurut Herzaki, Muldoko semestinya langsung menghubungi Dewan Pimpinan Pusat Demokrat untuk menjelaskan tuduhan yang dialamatkan kepadanya, daripada membuat janji pers yang penuh dengan penyangkalan. Lebih baik temui kami, kata Herzaki. Selain menunggu inisiatif Muldoko untuk bertemu dengan pengurus pusat Demokrat, Herzaki mengatakan bahwa menunggu klarifikasi dan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, pengurus DPP Demokrat menunggu jawaban dari Presiden Jokowi atas surat yang telah mereka kirim. Herzaki menambahkan, klarifikasi Jokowi penting sebab berdasarkan penyelidikan pihak internal Partai Demokrat, upaya pengambil alihan itu diklaim sudah direstui Pak Lurah. Menurut sejumlah petinggi Demokrat, istilah itu mengacu pada Jokowi. Istilah Pak Lurah juga tertulis dalam dokumen-dokumen pemeriksaan internal yang diperoleh Tempo. Klaim ini diciptakan oleh Johnny Allen dalam pertemuan di Hotel Aston. Selain Pak Lurah, tokoh yang turut disebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Yasona membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat upaya penggulingan Agus. Kami tidak tahu menahu, urusan kami banyak. Begitulah kata Yasona. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan telah menerima surat permintaan klarifikasi dari Agus. Pratikno mengatakan surat itu diantarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsha. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo tidak perlu menjawab surat itu. Ia menganggap masalah yang diminta klarifikasi merupakan dinamika di internal Demokrat. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika partai internal. Begitulah ujar Pratikno. Itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur dalam ADART atau Anggaran Dasar Rumah Tangga. Muldoko mengakui telah bertemu dengan sejumlah kader Demokrat di rumah dan di suatu hotel. Namun dia menganggap pertemuan itu hanya acara ngopi-ngopi yang juga dilakukan bersama pihak lain. Karena itu, Muldoko merasa tidak perlu menemui Agus atau lamunan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai pendiri Partai Demokrat, ia juga menyatakan Jokowi tak perlu memberikan klarifikasi karena yang ia lakukan tidak berhubungan dengan Presiden. Orang ngopi-ngopi kok laporan ke Presiden. Emang kurang kerjaan apa Presiden saja yang ajak bicara di sini? Konfirmasi perihal penyanyi ditunjukkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dengan cara bersurat. Namun sejumlah pengurus pusat Partai Demokrat mengatakan kedua orang itu belum mau diwawancarai. Hingga 2 pekan ke depan, beliau belum berkenan untuk wawancara. Dosen Ilmu Politik dan Kajian Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, mengatakan Presiden harus bertindak tepat atas tuduhan yang menimpa salah satu orang terdekatnya. Menurut dia, ada dua opsi tindakan: memecat Muldoko atau memintanya mengundurkan diri. Tanpa tindakan yang tegas, Umam mengatakan tuduhan itu bisa berujung pada anggapan bahwa pemerintah mungkin menolak represif terhadap politik. Jangan sampai apa yang dilakukan Muldoko itu perilaku sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi yang tidak tahan kritik dan represif terhadap politik saingan. Tokoh Papua Chris Wamea mengomentari isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Mantan Panglima TNI itu dikabarkan membiayai kader-kader Demokrat untuk menggoyang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, tetapi upaya itu tersingkap. Terbongkarnya upaya itu membuat gaduh masyarakat hingga saat ini karena juga menyeret nama Presiden Jokowi. Menurut Chris Wamea, selama ini kakak pembina dan buzzernya beropini di publik bahwa Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang membuat gaduh negeri ini dan ujungnya keduanya dibubarkan. Namun nyatanya setelah HTIF dan FPI dibubarkan, kegaduhan tidak kunjung usai. Ternyata yang membuat kegaduhan negeri ini tidak lain adalah kakak pembina dan juga buzzer peliharaannya itu.
Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Muldoko santer disebut hendak melakukan kudeta atas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono demi memuluskan upaya menjadi calon presiden 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, belak-belakan mengungkap persiapan Muldoko untuk menggulingkan AHY dari posisi pimpinan partai. Dikatakannya Muldoko telah menggelar pertemuan dengan beberapa kader Demokrat. Menurutnya, mereka difasilitasi mulai dari pembelian tiket, penginapan hingga kebutuhan makan oleh Muldoko. Muldoko hendak mendongkel AHY agar keinginan pencapresannya di 2024 bisa tercapai. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar dan subscribe untuk mendapatkan berita-berita